Ya, kita bertamu berkunjung ke Pak Haji Cecep, juri nasional dari Hipapen. Ya, ini wajah yang bikin konten. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ini masakan empan pelung kayak gini. Gawe sepisan tekan sedino. Oke, engko sore dimpakna maning. Dimasak nganti umum. Ya kaya magicom kae nek ngliwet. Air mendidih ditaruh katul ditaruh nasi. Jadi suara ayam ini yang ngambil dasarnya itu dari ya ini dari bicara suara ya. Dari, Angkatnya. Angkatannya itu makanya di situ cara penilaiannya ada angkatan, tengah, ujung, irama, keserasian. Yang dikatakan angkatan itu permulaannya seperti apa? Misalkan Agresif misalkan itu angkatan kan. itu Ada juga yang dari O misalkan molio. Tapi kalau O itu di ayam pelung ini suaranya kurang begitu, ini suaranya gede gitu, cuman sarinya inilah nggak ada. Tapi kalau dari udah beda, itu ada sedikit naik ke hidung, slow gitu, naiknya ke hidung. Tapi kalau O itu olio gitu, jadi nggak ada, kurang enak gitu. Makanya yang diutamakan penilaiannya yang dasarnya benar-benar tebal, yang dasarnya suaranya suara pelung, itulah yang masuk kategori kejuaraan misalkan begitu. Jadi diutamakan angkatannya seperti apa, terus kita berlanjut ke tengah. Jadi yang dikatakan pangkat itu sama dengan angkatan gitu kan. Angkatan sama tengah harusnya sama. Beda, tapi kalau memang satu susunnya itu samanya harusnya begitu. Angkatannya enak, tengahnya ada, ujungnya juga ada. Nah di situ, nah baru di situ ada pelengkap juga seperti irama. Irama itu adalah lagu, terus kesannya juga keserasian. Dari awal sampai akhir itu serasi apa enggak gitu. Nah salah satu contoh misalnya, misalkan seperti itu. Jadi angkatannya bagus, tengahnya ada, ujungnya juga nggak putus. Kalau istilah di bahasa Sunda ini katanya, wah ujungnya nek katanya kalau di Sunda ya. Tapi kalau untuk secara bahasa nasionalnya ini ujungnya nggak putus. Jadi sampai ujungnya tuh enak banget gitu. Kan biasanya ada akhirnya Ya itu ada yang seperti itu. Jadi yang bagus itu seperti, terus ada juga yang begini. Berarti itu ujungnya kurang. Yang bagus itu ujungnya sampai gimana gitu ya, sampai enak lah gitu, mendasar gitu. Jadi pangkat, tengah, ujung, irama, keserasian. Nah ini yang dikatakan kukuli lali elu. Nah itu bitu. Bitu itu sama dengan nengah. Sebetulnya penjabarannya beda itu sebetulnya. Nengah dengan bitu itu beda sebetulnya. Kalau nengah itu yang paling bagus itu tengah, nengah. Kalau bahasa Sundanya ya nengah. Tapi sekarang lazimnya itu udah ramai orang mengatakan yang paling bagus itu bitu gitu kan. Tapi yang nggak jadi masalah lah. Soalnya bitu itu ada bitu di awal dan ada bitu di akhir. Tapi kalau yang namanya nengah itu pitip-pitip, namanya juga nengah. Nengah itu pertengahan. Dari mulai pertengahan, dari awal, pertengahan, terus ke ujungnya itu berarti. Nah itu nengah. Itu yang paling ini. Terus ujungnya seperti apa? Ujungnya yang tadi. Apakah ujungnya ini putus? Apakah tidak? Gitu kan? Nah itu. Terus irama. Ini iramanya seperti apa? Lagunya itu tadi. Ya kalau istilah seperti apa lagi yang sekarang kan lagi tren-tren di olah vokal itu kan.
dikatakan cengkok lah gitu ya, Cengkok. ada cengkoknya gitu. Kalau istilah di ini ada ngerepnya gitu kan. Nah, itu kan memang memerlukan dada tinggi gitu kan. Nah, setelah itu baru keserasian. Yang dikatakan keserasian itu dari awal, tengah, akhir irama keserasian. Ini serasi apa enggak? Makanya cara penilaiannya itu begini, misalkan ini, awalannya bagus nih. Kita ngambil dulu ada vakumnya di situ. Nilai terendahnya berapa? 6,5 misalkan. Wah, ini pangkatannya bagus. Kita kasih nilai nih 7 misalkan. Tapi tengahnya itu bagus juga ada tengahnya. Ya kita kasih nilai 7,5 misalkan. Terus ujungnya seperti apa? Ujungnya juga bagus, nggak putus. Wah, ini ujungnya bisa 7,5 juga. Nah, iramanya udah jelas dari awal, tengah, ujung, iramanya bagus karena ada cengkok tadi. Wah, ini nilainya juga bisa 7,5 misalkan. Nah, keserasian. Ini yang dikatakan keserasian itu tidak boleh sebetulnya melebihi nilai-nilai yang dari pangkat, tengah, ujung, irama. Jadi kalau bisa, ya memang kalau ini standar sama. Oh, ini nilai tadi, nilai terendahnya tuh 6,5. Tapi ini pangkatan bagus. Terbalik dari yang 7, 7,5, 7,5, 7,5 misalkan. Oh, berarti di keserasiannya itu 7. Kalikan semua, begitu. Memang itu Terus irama itu ada apa aja? Bitu itu masuk irama? irama. Itu kan yang namanya irama itu lagu. Ada bitu, ada apa lagi? Ada pangkatnya yang tadi seperti pangkat itu bisa disebut ada pangkatan kukudur, memang nggak ada ya kalau sekarang ya gitu ya, kekelur, kuker gitu kan, itu pangkatan. Terus namanya tadi tengah. Tapi ada juga ayam yang suaranya nggak bitu, tapi dasarnya enak, suaranya empuk, itu nggak bisa masuk juga, gitu. Kalau keras malah nggak bagus. Bukan nggak bagus ya, keras juga, keras yang seperti mana gitu kan, ada kalau istilah di ini kan ada rock, ada melankolis gitu kan, tapi yang diutamakan itu yang nadanya yang seperti melankolis, yang kalau istilah di bahasa Sunda yang balei gitu, yang ancak gitu, yang enak aja gitu, makanya disebut di situ alunannya yang merdu mendayu gitu, bukan yang keras gitu kan sebetulnya. Tapi kalau memang keras juga itu kan kadang-kadang bisa diolah juga sama pemiliknya supaya nggak terlalu keras gimana nih gitu kan. Oh, ini dari menunya seperti ini, Kan dikonorin. bagusnya kalau pelong suara dalam. Suara dalam. Suara dalam sama luar itu bedanya. Yang paling bagus itu suara dalam. Makanya di sini ada pembeda. Kalau suara dalam itu ada istilah kata suara perut gitu kan. Tapi kalau misalnya suara luar bisa disebut kalau di daerah bahasa ini cowong katanya. Suara ini ayamnya itu cowong karena suaranya di luar. Tapi bukan itu ayam sekalipun suara cowong itu bukan ayam itu tidak bagus. Banyak sekali seperti sekarang ini ayam yang cowong tapi juara juga. Karena apa? Karena dari pangkat tengah ujungnya itu bagus karena dia itu punya karakter. Memang karakternya suara tersebut itu begitu. Itu karakternya aja begitu. Tapi kalau misalnya yang paling diutamakan itu memang betul. Kalau orang pemula kan senengnya yang keras, yang panjang. Ya, pokoknya betul. keras panjang. Karena identiknya begini, kalau ayam pelung itu napasnya panjang. Sampai lehernya tuh ke bawah, mentok. Padahal itu bukan seperti itu. Justru kalau pakar-pakar ayam pelung ini, kalau ayamnya misalnya bunyi sampai mentok ke tanah, justru itu bukan ayam yang bagus sebetulnya. Makanya disebut, wah suara ayam tersebut itu macul katanya. Macul. Kalau istilah di sana nyangkul gitu ya, macul. Karena apa? Secara logika pasti itu pita suaranya itu akan tercekik. Nah sekarang seperti begini, kukuli gitu kan? Itu sekalipun memang kalau biasanya ayam macul begini suaranya kedengarannya rada dalam karena pita suaranya itu nggak lepas, ada main. Tapi yang paling bagus itu nggak perlu sampai mentok ke tanah, yang bertengger biasa-biasa aja, yang normal, yang standar gitu. Yang lepas lah. Yang lepas, yang bagus seperti itu. Cuman kadang-kala orang suka salah mengartikan, bahkan yang memberikan ininya juga gitu, penerangannya juga tidak sedetil itu. Padahal yang bagus mentok. Padahal itu mah hanya sebatas saking ayam itu ayam pelung itu adalah besar, suaranya juga panjang, nah keras, terus
diinikan ke mentok ke tanah, padahal bukan begitu. Kan sering tutorial yang biar mentok ke tanah dilatih gini sampai gini. Terus kalau ada apa ngurak-ngurak, awal kan angkat, cuma gitu aja. Iya. Sebelum panjang itu biasanya ngolek ngolek. itu namanya ngolek. Memang itu di situ variasi sebetulnya. Ayam yang di situ ada ayam yang ngolek, ada juga ayam yang jujur. Artian jujur itu nggak ada ngoleknya ya, tapi 1-2 kali itu pasti ada ngoleknya. Jadi itu memang karakter bawaan ayam. Kadangkala, nah di situ seninya gitu, variasinya. Kadangkala ayam yang bagus itu, apalagi ayamnya yang udah ngerti gitu ya, dikuk. Misalnya cuma ngolek-ngolek begitu, tapi kesannya langsung nembak aja. Nah itu Setelah itu dua ancang-ancang, betul, ancang-ancang. Jadi semacam begitulah. Jadi untuk suara lepasnya yang akan datang itu dia ancang-ancang dulu nih. Ada persiapan dulu lah gitu. Itu yang disebut ngolek gitu ya. Seperti itu. terus standar panjangnya minimal untuk angkatan tengah sama akhiran. Jadi kalau untuk standar itu, terutama yang diutamakan itu soalnya begini ya. Dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu di rata-rata itu di 17 detik, 15 detik, 16 detik ya. Dulu rata-rata. Kalau sekarang kan udah lain. Bahkan seperti kemarin si Ganyelong juga cuma 8 detik. Tapi memenuhi kriteria suaranya benar-benar pelung. Akhirnya ya juara ke-1, juara dari mulai bobotnya itu Sudah ini. Ibu, repot. Oh, ya Allah. Ya ambil lagi gelasnya. Udah. Terus. Udah. Sambil di Mbak. Jadi tidak ada standar panjang. Nggak ada. Yang Indonesia. Soalnya begini, misalkan ini ayam ini panjangnya ini sampai 20 detik misalkan, sampai 20 detik. Tapi khas pelungnya itu kurang, dasarnya itu nggak enak, nggak bakalan jadi. Karena kita bukan mengutamakan masalah panjang dan pendeknya. Jadi khas pelungnya ini, suara pelung yang benar-benar asli suara pelungnya ini yang diutamakan. Sekalipun kita punya ayam misalnya hanya 8 detik atau 10 detik, tapi pas yang tadi itu, pangkat, tengah, ujung, irama keserasiannya, itulah yang jadi. Sekalipun kita punya ayam misalnya suaranya ini napasnya panjang sampai 20 detik, tapi pangkatannya kurang, tengahnya nggak ada, ujungnya juga, oke lah, ujung bagus. Tapi iramanya nggak ada, apalagi keserasian gitu kan. Itu nggak bakal masuk nominasi. Jadi bukan mengutamakan panjangnya ini. Cuman ayam pelung ini identik dengan napas atau suaranya yang panjang begitu. Jadi bukan hanya yang dinilai itu bukan panjangnya aja. Berarti O ya, bukan O. Tapi kalau udah kadung O gimana? Biar nilainya berapa selisihnya O sama O? Misalkan gini aja, nilai terendah 6,5, tapi kalau kesananya kan kalau ayam yang bagus itu relatif bisa mencapai 9 sampai 10 kan. Ya mungkin itu bisa di angka 6,5 aja nilainya. Itu yang kan angkatannya. Jadi kan di situ ada ayam suara biasa ya. Ada ayam pertengahan juga suaranya, bisa dikatakannya sedang atau bagus. Ada ayam yang suaranya memang lebih bagus. Terus untuk pakan sebetulnya yang paling bagus itu cara ngasih makannya bagaimana? Apa jenisnya, terus dimasak dulu atau bagaimana? Ini yang udah saya biasa Gus ya. Kalau saya sih biasa tetap aja dimasak saya. Biasa dimasak, dedeknya tuh dimasak biar. Tapi ada sebagian orang yang air panasnya diiniin aja ke ini kucuk-kucuk, ada yang begitu. Ada juga yang pakai air mentah dingin misalkan, cuma ditaruh aja begitu, ada. Memang itu tinggal kembali lagi ke keterbiasaan ya. Pur apa dedak? Dedak. Oh, dedak. Mungkin itu bisa pakai pur itu selama masih kecil. Tapi kalau udah dewasa juga, kalau itu hanya untuk menambah suplemen ya, untuk menambah ya vitamin, ya kasihlah pur campuran. Nasi sama boleh. Dedak sama dedak. Boleh. Dimasak jadi satu. Itu masaknya berapa menit apa gimana tutorial? Sampai mendidih. Setelah airnya ini udah mendidih, menggolak itu sampai keluar ini, baru masuk pit. Kucuk-kucuk, udah ini udah cukup, ya udah. Paling ya 1/4 jam lah.
tergantung banyaknya gitu kan. Kan didinginkan dulu. Didinginkan, biarin aja sampai dingin gitu kan. Berarti Jangan sampai panas-panas dikasihin. sekali apa 2 kali apa 3 kali makan ngasih makan? Kalau saya sih 2 kali. 2 kali. Pagi sama sore udah cukup. Cukup sore. Tapi kebanyakan ayam pelung itu kurus. Bodi aja besar. Cuma kurus. Kenapa kurus? Karena di situ makanya kita harus dipersiapkan juga, terutama buang dulu cacingnya ini. Jadi bukan harus kurus itu, bisa gemuk juga bagus. Bagus, gemuk juga bagus. Sebetulnya ayam itu intinya sehat aja dulu. Biar mau gemuk, mau kurus juga, kalau misalnya sehat ya itu pasti fit lah. Tapi sekalipun ayam ini kurus, apalagi nggak sehat, ya nggak bakalan bagus. Terus itu ada kategori bobot. Bobot Itu ada. gimana itu? Jadi bobot itu memang dari dulu juga ada. Karena apa? Dengan bobotnya ayam pelung ini kan beda dengan ayam-ayam kampung biasa ya. Sampai apalagi dulu tuh ayam pelung itu bobotnya bisa mencapai 10 kilo. Dulu saya pernah ngalamin dulu nih di tahun 88. Waktu itu ayam saya bobotnya itu nyampe 10 kilo. Ayam pelung ini dulu gitu kan. Tapi kokoknya gimana? Kokoknya kurang begitu bagus karena dia tuh bobotnya terlalu ini ya. Cuman itu mah spesial untuk kita ikut lomba apa? Bobot gitu. Bobot. Kategori bobot gitu. Kalau suara kurang. Saya punya dulu kan juara 3. Nyampe rumah saya potong, ini maer dagingnya kan besar gitu. Jadi apa ya, rasanya prestasi kok berbobot gitu, rasanya gimana? Makanya kan kalau di ayam pelung ini kan ada karena kokoknya enggak bagus. Iya, ada 3 kategori ya kejuaraan gitu kan. Dari mulai bobot, penampilan, suara, tapi tetap yang diutamakan itu masalah suara gitu. Penampilan gimana yang dinilai, besarnya atau kecil, menengah, sedang juga jadi, bisa juara? Kalau penampilan itu di samping ayamnya gede, jenggernya juga simetris berdiri bagus, pas dengan hitungan, dari mulai cekernya juga bagus, sampai sisik, sampai ekor, itu. Kelihatannya cakep aja gitu. Itu. Kalau itu dari warna sebetulnya kalau dulu sih ya hitam merah aja, merah hitam. Karena banyak ada jalak, ada putih, apa itu. Kalau sekarang sih tinggal tergantung. Jadi begini, kalau sekarang kita melihat situasi kontes. Sekalipun ayam tersebut misalnya warnanya hitam, ayam warnanya merah, ayam warnanya hitam merah. Kebetulan di situ ada ayam jalak misalkan ya, ada yang jali itu atau wido gitu ya. Ayam itulah yang paling cakep. Misalkan, ya pasti itulah yang pasti jadi juara. Karena apa? Daripada kita ngejuarain ayam yang kurang begitu ganteng, nanti dikomplain juga gitu kan. Nah itu. Tapi kalau ini begitu ada komplainan kita siap gitu. Inilah sekalipun cuman di warnanya aja kurang ini, tapi biasanya kalau di bobot dan penampilan itu jarang sekali komplain, itu biasanya. Tapi tetap aja yang diutamakan yang banyak ini di suara. Terus yang terakhir, karena Pak Haji ini di Hipapen, itu apa yang visi misi atau yang paling membedakan dalam Hipapen dengan Hipapi misalnya? Jadi begini, sebetulnya Gus, Hipapen ini terlahirnya baru di 2018 ya kalau nggak salah. Di 2018. Saya itu dulu adalah Hipapi. Bahkan sebetulnya awalnya itu bukan Hipapi, Hipap dulu namanya. Di situ mulai ada perubahan-perubahan sampai kita juga ada ini dengan pada bupati, kumpulan-kumpulan. Digantilah Hipapi jadi Himpunan Peternak Penggemar Ayam Pelung Indonesia. Nah, mungkin dari kemarin, di situ udah mulai banyak hal gitu ya. Banyak hal tuh. Jadi dengan terlahirnya ini Hipapen ini benar-benar satu pemurnian di ayam pelung, terutama di netralitas penjurian. Bukannya kita melihat yang sebelah kurang bagus ya, bukan ya, mungkin ya namanya juga ini pasti ada. Nah disitulah terjadilah Hipapen. Jadi ada 2 kubu gitu, ada Hipapi, ada Hipapen. Jadi kalau menurut saya bukan karena mentang-mentang saya orang Hipapen,
Karena saya juga hijrahnya dari Hipapi ke Hipapen. Iya. Saya senangnya bukannya apa-apa, satu untuk menjunjung tinggi hasanah atau budayanya ayam pelung ini harus benar-benar Terjaga. netralitas dan benar-benar dijaga kemurniannya. Makanya situlah saya hijrah dari Hipapi ke Hipapen. Dan kebetulan yang diutamakan itu masalah kejujurannya ini. Tegas, disiplin, benar-benar diutamakan. Nah, di situ tertariknya dengan Hipapen. Ya, terakhir dengan Pak Haji siapa, perkenalkan, monggo. Nama saya Haji Cecep dari Sukabumi. Saya selaku koordinator juri di bidang ayam pelung dan kebetulan saya juga sebagai wakil kabid di bidang kontes dan penjurian. Alhamdulillah, Di kita Hipapi Nusantara. sudah selesai silaturahim untuk wawancara dengan beliau Pak Haji Cecep. Terima kasih.